Hari ini kita akan jalan-jalan ke tukang radiator. Namanya bengkelnya SR Radiator yang melayani servis, reparasi segala macam radiator, oil cooler, merakit radiator baru, custom, modifikasi, jual beli, tukar tambah. SR Radiator. Nah, di sini akan kita lakukan perbaikan radiator. Jadi ceritanya itu ada kendaraan Mitsubishi L300 yang kipasnya itu patah, kemudian patahnya ngantem ke radiator ini. Nah, radiator ini terlihat nanti ada bagian yang terkena kipas radiator menyebabkan itu patah, kemudian dia menjadi bocor air. Nah, ini proses untuk pelepasan dari dudukan ya. Untuk Anda yang belum subscribe, bisa Anda subscribe terlebih dahulu, tombol merah di bawah, dan juga jangan lupa klik tanda loncengnya untuk notifikasi agar setiap saya update video terbaru Anda dapat selalu informasi tersebut. Oke ya. Berlangganan untuk subscribe. Nah, ini prosesnya. Kita kembali lagi proses untuk pelepasan dudukannya samping sudah. Nah, ini untuk pelepasan dari lower tank dan upper tanknya. Jadi semuanya ini nanti akan dibuka untuk upper tank atas, untuk lower tank bawah, karena itu ngantemnya kipasnya itu ada bagian yang sampai patah, yaitu sodonane atau lidi-lidine itu sampai patah. Nanti akan kita lihat, kita lakukan penggantian untuk nanti otomatis dari lidinya. Apakah memang harus diganti atau hanya perlu kita lakukan las saja nanti dari tukang radiator ini. Jadi prosesnya itu sangat sederhana ya. Hanya membukakan ini las, kemudian dia melepas dudukannya yang samping kanan kiri, kemudian melepas upper tank seperti ini. Jadi untuk timahnya yang sebagai perekat atau sebagai lem, ini itu dipanasin, kemudian sambil diketok-ketok sehingga timahnya luntur atau copot, lepas, dan nanti upper tanknya ini bisa dilepas, bisa protol sendiri ya, copot lah istilahnya. Sebenarnya tukang radiator itu banyak sekali ya. Namun yang bisa menyervis atau memperbaiki dengan cara yang detail, dengan cara yang halus, ya, rapi, rajin, itu tidak semuanya bisa. Hanya tertentu di tukang radiator. Jadi bisa untuk dibuat langganan, mana nanti radiator ketika mobil Anda mengalami temperatur panas yang perlu dilakukan korok radiator, atau saat terjadi mungkin kebocoran radiator itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Misalkan ada batu kemudian mencelat, meletek mengenai radiator, akhirnya radiator bocor. Atau juga bisa dari ranting yang kepleak roda, meletek kena radiator, akhirnya bocor. Atau juga karena mungkin radiator itu usianya sudah tua, jadi banyak yang keropos, kemudian lemnya sendiri itu banyak yang ngelupas mungkin karena overheat, sehingga akhirnya kita perlu lakukan servis radiator. Jika sudah diservis seperti ini, itu sebaiknya kita lakukan penggantian air yang sangat bersih. Karena apa? Air itu sebagian ada banyak yang mengandung kapur. Jadi ketika masuk ke sela-sela radiator, itu akan bisa menjadi penyumbatan yang akhirnya engine bisa overheat. Kita lihat di sini. Nah, ini bekas kipas radiator yang ngantem kisi-kisinya atau sodonane ya iki. Nah, kemudian bagian bawah ini terlihat kipasnya juga ngantem sampai terlihat patah loh. Jadi sodonane patah,
Jadi airnya keluar dari sini. Itu yang menyebabkan air menjadi berkurang temperatur panas di Mitsubishi L300. Nah, ini saran dari tukang radiator untuk sodonannya tadi yang terkena kipas itu tidak dilakukan penggantian, hanya dilakukan perbaikan. Nah, cara perbaikannya itu pun sangat mudah tadi ya. Ini tadi yang melengkung tadi, yang keantem kipas yang patah, itu disusupi alat khusus ya seperti ini sampai lurus rata kembali sehingga nantinya air radiator itu tidak bocor. Nah, untuk bagian yang patah tadi, ini juga disogrok dengan alat khusus, disogrok seperti ini sampai didapatkan itu nanti bisa kembali ke posisi semula dan dilakukan pengelasan atau penambalan dengan menggunakan timah nantinya. Jadi kita manut saja ke tukang radiator karena tukang radiator pun ini sudah berpengalaman dan pastinya memberikan saran yang terbaik untuk kita. Nah, ini proses untuk bagian yang patah tadi ya, perbaikan. Kita lanjut untuk tadi, jika Anda sering masang air radiator ya, itu gunakan air yang benar-benar bersih. Karena jika nanti dia menempel atau di dalam radiator bisa menjadi penyumbatan. Nah, ini untuk upper tank dan lower tanknya yang sudah dibersihkan. Ini nanti dibersihkan sampai bersih gini itu biasanya nantinya pasti dilakukan pengecetan ya, agar nanti didapatkan radiator seperti baru lagi. Coba lihat, digosok sampai bersih seperti itu. Untuk Anda yang sudah menonton sampai detik ke 7 menit ini, yang belum subscribe terlebih dahulu di channel otomotif, channel Edi Saputra, agar Anda selalu update video terbaru dari saya. Nah, ini sudah dilakukan perbaikan. Nah, ini akan dibersihkan menggunakan las. Nah, waktu ini kita tanya itu dia menggunakan air keras untuk membersihkannya ya, HCl. Agar waktu dipanasi dan dikuas seperti ini, itu untuk bagian timahnya itu bisa rontok semua. Jadi nanti saat dilakukan pemasangan lower tank atau upper tank itu dapat menempel dengan sempurna di bagian radiator sehingga tidak terjadi kebocoran. Oke, masih nanti ada sisa kotoran itu akan mengganjal ya. Jadi nanti permukaan lower atau upper tanknya itu tidak rata, malah menjadi penyebab kebocoran. Jadi harus benar-benar dibersihkan untuk bagian yang dudukan upper tank, lower tank ini. Di tukang radiatornya ini sangat teliti ya. Jadi untuk perbaikannya, jadi kalau bisa benar-benar pelayanan dari tukang radiator ini itu harus maksimal agar nanti didapatkan pelayanan yang puas. Nah, ini sudah selesai pembersihan, sudah selesai pengelasan tadi, pembersihan untuk sisa-sisa dari timah. Nah, ini akan dilakukan semprot. Jadi pembersihan dengan menggunakan air bertekanan agar benar-benar bersih dari kotoran radiator L300 ini. Nah, ini cara pemeriksaan untuk radiator ya. Jadi setelah radiatornya itu lower tank, upper tank dipasang semua, nah ini akhirnya dibuat cara pemeriksaan apakah masih terjadi kebocoran atau tidak. Dengan cara semua lubang ditutup, kemudian bagian dari ujung untuk selang masuk itu dilakukan semprot dengan udara bertekanan. Ini sudah proses perbaikan ya, sudah hampir selesai. Jadi tadi ada bagian ini yang kisi-kisi itu rusak
karena dijabuti dan butuh pengelasan. Nah, ini sudah dipasang ulang sehingga tidak terjadi seperti bolong. Ini dilakukan itu agar nanti udara yang masuk bisa sempurna, pendinginannya juga lebih baik. Proses perbaikan radiator sudah selesai. Terlihat ya, di sini radiatornya sudah dicat baru karena sudah dibersihkan tadi sehingga terlihat seperti baru. Nah, ini untuk kipasnya yang tadi saya ceritakan protol, ini sudah dilakukan penggantian. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya. Salam otomotif.